ini sudah mendekati krisis moneter yang kedua setelah tahun 97-98. Nah, 97-98 itu terjadi krisis moneter yang mengakibatkan Soeharto jatuh. Dan siapa tahu mudah-mudahan dengan krisis moneter yang sekarang Jokowi jatuh kan gitu. Nah, ini dari kelompok kami itu berpikirnya begitu. Jadi biarin aja sampai 17.000 minggu depan atau 20.000, ya kan? Kurs rupiah pada perdagangan di pasar spot terus melemah. Investing melaporkan, hingga penutupan perdagangan hari Jumat tanggal 21 Juni tahun 2024, kurs rupiah telah terkoreksi 9,9% dalam setahun terakhir, dan pada hari itu menurut Bloomberg, rupiah ditutup pada level 16.450 per dolar Amerika. Terpuruknya rupiah tersebut membuat istana kalang kabut, sehingga pada Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024 sore Presiden Jokowi memanggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa, untuk membahas keterpurukan rupiah tersebut. Seperti dilansir CNBC Indonesia dalam berita berjudul RI Jangan Salahkan AS Mulus Soal Rupiah, Tolong Ngaca, kepada Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa tekanan yang terjadi pada rupiah beberapa hari terakhir sebetulnya disebabkan oleh faktor global, seperti kuatnya perekonomian Amerika yang menyebabkan bank sentral negara itu diduga banyak pelaku pasar masih akan sulit menurunkan suku bunga acuannya, yakni Fed Fund Rate. Selain itu, kata Sri Mulyani, rupiah terus melemah akibat adanya perbedaan arah suku bunga negara-negara maju, karena Bank Sentral Eropa kini malah menurunkan suku bunga acuannya. Sementara fundamental ekonomi Indonesia, kata Sri Mulyani, cukup baik. Sementara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio kepada Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pelemahan rupiah yang terjadi beberapa hari terakhir hingga bergerak di atas Rp16.400 per dolar Amerika, banyak dipicu oleh faktor sentimen jangka pendek, bukan disebabkan faktor fundamental ekonomi Indonesia. Apa yang dikatakan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia itu dibantah ekonom Antoni Budiawan yang mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia buruk, bukan baik. Kritik juga datang dari Presidium Hizbullah Indonesia Sri Bintang Pamungkas. Ia bahkan mengatakan, cara Sri Mulyani mengatasi pelemahan rupiah tidak tepat dan pernyataannya mengada-ada. Soal suku bunga, perbedaan suku bunga ya antara Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Bank Sentral dengan suku bunga yang berlaku di Indonesia, itu adalah alasan Sri Mulyani saja. Memang ada benarnya bahwa perbedaan suku bunga itu biasanya memang Indonesia menempatkan suku bunga itu tinggi, dan yang dari Amerika atau dari negara-negara maju itu lebih rendah, ya, itu agar orang yang punya dolar itu bisa investasi dengan mendapat keuntungan. Nah, kalau perbedaannya itu besar, cukup besar, itu orang akan suka untuk melakukan investasi dolarnya ke Indonesia. Tapi kalau perbedaannya itu kecil, ya ngapain mesti jauh-jauh ke Indonesia, ke negerinya sendiri saja kan gitu. Nah, jadi memang perbedaan besarnya suku bunga itu menjadi penting. Nah, kira-kira Amerika karena urusan dalam negerinya dan dalam hubungannya dengan negara-negara lain, dia memang sedang menempatkan suku bunganya itu pada posisi tinggi. Dan Indonesia tidak bisa lebih tinggi lagi daripada yang sekarang, karena khawatir bahwa investasi di dalam negeri
itu menjadi tidak menguntungkan bagi para investor. Jadi Sri Mulyani menyalahkan seakan-akan karena Amerika tidak mau menurunkan suku bunganya sehingga perbedaan itu tidak terlampau besar. Ya kalau diturunkan kan menjadi besar, ya kan? Nah, itu sebagai alasan kenapa nilai dolar menjadi tinggi di Indonesia. Nah, di sini patut dimengerti bahwa kalau dolar itu masuk ke Indonesia, maka jumlah dolarnya itu cukup besar sehingga harga dolar itu rendah. Nah, artinya nilai tukar kita itu juga tidak terlampau tinggi seperti sekarang. Tapi kalau dolarnya nggak masuk, ya, apakah karena investasi langsungnya tidak tertarik, ya, ataupun kemudian investasi di pasar modal juga tidak menarik, ya, maka ya jumlah dolar yang ada di Indonesia yang beredar di perekonomian Indonesia itu menjadi kecil sehingga harganya menjadi tinggi. Sebetulnya itu aja yang menjadi soal. Nah, di sini saya katakan alasan Sri Mulyani ini meskipun ada benarnya, tapi mengada-ada. Karena apa? Karena pertama tren itu dari sejak tahun 70 sampai sekarang tuh naik terus. Masa dia tidak bisa memperkirakan, ya kan? Yang kedua, ada unsur-unsur lain, ya, di dalam soal pembangunan di Indonesia yang dia lupakan, sehingga tidak mesti harus soal nilai tukar rupiah ke dolar itu yang menjadi persoalan, ya. Nah, dalam hati saya senang. Karena apa? Karena ini sudah mendekati krisis moneter yang kedua setelah tahun 97-98. Nah, 97-98 itu terjadi krisis moneter yang mengakibatkan Soeharto jatuh. Dan siapa tahu mudah-mudahan dengan krisis moneter yang sekarang Jokowi jatuh kan gitu. Nah, ini dari kelompok kami itu berpikirnya begitu. Jadi biarin aja sampai 17.000 minggu depan atau 20.000, ya kan? Nah, ini sejarah ini, ya, sejarah tentang tren tadi. Tahun 70 ketika kita itu mulai mendapat bantuan dari IGGI, dari hutang asing, hutang luar negeri, itu nilai rupiah kita terhadap dolar itu 700. Itu tahun 70-an, ya. Kita kan mulai dengan IGGI itu mulai Orde Baru kan 71, ya kan. Bahkan investasi asing itu sudah dirancang tahun 68. Ya, 67 68. Lalu tahun 80 ketika saya ada di Amerika, itu saya ingat persis tuh 1.100 rupiah per dolar. Jadi dari 700 sudah naik, ya kan? Lalu tentu saja angka 2000 juga tercapai. Yang saya ingat ketika saya masuk penjara tahun 97, bulan Mei tahun 97. Bulan Juni itu masih 2.150. Tetapi bulan Juli sudah naik menjadi 2.500. Terus naik terus. Sampai Januari itu 17.000. Itu puncaknya itu. Ya. Dan Januari 98. Maret Pak Harto masih ingin jadi presiden. Mei jatuh. Jadi jangka waktunya itu 4-5 bulan. Nah, ini kalau ini mencapai 17.000, agaknya saya kok yakin Jokowi akan jatuh. Artinya ya, jadi ada pergantian kepemimpinan, ada pergantian rejim bahkan.
Berarti 17.000 itu angka keramat ya Pak? Ya itu karena pengalaman kita. Sebab setelah 17.000 kan kemudian Habibie naik. Naik betul. Ya kan? Habibie naik. Nah, turun jadi sekitar 6.500 sampai 7.000 waktu itu ya. Nah, jadi faktor pergantian rejim itu memang penting. Karena dengan adanya pergantian rejim dari Pak Harto ya, sekalipun jatuhnya Pak Harto ini juga hasil daripada rekayasa. Betul. Jadi krisis moneter pertama itu hasil rekayasa. Negara besar seperti Amerika ingin menjatuhkan Soeharto, tarik saja itu dolarnya dari dalam negeri kita. Orang-orang Cina konglomerat itu juga diperintahkan untuk melarikan dolarnya ke luar negeri, termasuk Lim Shui Long, membawa dolarnya ke Singapura dan lain-lain. Konglomerat juga begitu. Habislah dolar di dalam negeri, naik dia harganya. Ya. Nah, lalu ada harapan Habibie akan memimpin dengan lebih baik lah. Ya, artinya Amerika tidak anti-anti seperti antinya terhadap Pak Harto, ya kan? Jadi dengan harapan Habibie menjadi baik, maka Cina itu membawa kembali dolarnya, ya kan? Turun 6.500. Tetapi tidak seluruhnya. Dari 2.150 menjadi 6.500 itu berarti masih banyak itu dolar yang parkir di luar itu yang tidak dibawa masuk lagi. Tapi juga kemudian menjadi penting, masalahnya itu sesederhana itu. Ya, ada yang mengatakan bahwa Pak Habibie punya formula matematik yang luar biasa sehingga bagaimana cara menurunkan dolar. Itu tidak betul itu. Itu tidak betul, ya. Nah, oleh karena itu seperti zaman ketika Habibie mampu tanda kutip menurunkan rupiah, ini juga harus perlu adanya pemerintah sementara yang tidak terkait dengan Pilpres dan Undang-Undang Dasar 2002 ya, tidak terkait itu ya. Nah, barulah kemudian rakyat ingin mendapatkan harapan yang jelas ya. Rakyat akan calm down ya dengan kepemimpinan yang baru ini dan biarkan pemerintah sementara ini kemudian menata republik ini dengan lebih baik ya. Sehingga harapan sejahtera dan mewujudkan kemakmuran serta keadilan dan kebenaran itu betul-betul bisa diwujudkan, betul-betul bisa tercapai oleh rejim baru ini. Ini pikiran imajinasi saya adalah seperti itu. Nah, apalagi yang bisa memberikan harapan? Nah, ini terkait dengan soal ekonomi juga. Jadi zamannya Pak Harto itu, Pak Harto sangat percaya kepada para teknokrat, Prof. Wijoyo dan teman-temannya, termasuk temannya yang terakhir itu adalah Emil Salim. Itu termasuk kelompok yang disebut orang mafia berkele. Ya, nah itu Pak Wijoyo dan teman-temannya itu mendasarkan model pembangunan itu pada pertumbuhan. Bahkan tahun 55 itu ketika ada seminar di Salemba UI, Salemba dari Fakultas Ekonomi, itu dihadapkan dengan Ketua DPR Pak Wilopo. Itu dengan tegas Pak Wijoyo itu menolak pasal 33. Menolak koperasi. Padahal pengertian koperasi itu tidak hanya badan usaha koperasi, tapi cooperation. Bahwa ekonomi
di perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Itu ditolak itu. Demikian juga kemudian soal pertumbuhan dengan pemerataan itu pun ditolak. Kuenya aja belum ada kok sudah mau bagi-bagi. Ya, jadi Pak Wijoyo memang mendasarkan pada pertumbuhan dan itu diikuti oleh Pak Harto. Ya, Pak Harto percaya, ya kan? Enggak, maksud saya diikuti oleh Sri Mulyani. Oh, yang sekarang. Sampai sekarang, ya. Jadi modelnya nggak berubah. Oleh karena itu kesulitannya juga nggak berubah. Oleh karena itu trennya juga naik terus. Tren dolar tadi itu. Nah, menariknya tahun 55 itu pada tahun yang sama seorang kemudian ekonom di Amerika yang kemudian mendapat hadiah Nobel itu namanya Simon Kuznets. Itu senior saya di universitas yang sama yang saya belajar di sana. Di Amerika ya. Di Amerika. Itu menyatakan bahwa pertumbuhan saja tidak cukup. Harus ada pemerataan. Kalau hanya pertumbuhan saja, itu nanti akan menurun. Sudah naik akan menurun. Ya, karena tidak ada pemerataan tadi itu. Nah, ini model ini disebut sebagai inverted U-shape. Ini kalau U itu bentuknya begini kan? Ini inverted ini. Terbalik. Ya, itu tadi yang saya katakan. Meskipun bisa mencapai 5%, ini teorinya Rostov itu, ya. Teorinya Rostov itu mengatakan bahwa perekonomian itu akan bisa bertumbuh dan take off, lepas landas, ya kan? Nah, tapi setelah mencapai angka tertentu, orang mengatakan secara global 5%, pokoknya 5%, itu akan turun. Nah, di Indonesia, kenapa itu terjadi? Karena kemelaratan itu sungguh sangat besar. Sehingga pesawat yang semula mau take off itu nggak bisa mencapai terbang jelajah, cruise flight, ya nggak bisa mencapai terbang jelajah. Sehingga turun ya sampai sekarang nggak pernah bisa naik. Jadi kalau kemudian dikatakan kemiskinan di Indonesia itu hanya 20-30%, saya nggak percaya. Justru kemiskinan yang merata ya. Iya, kemiskinan itu ya kalau misalnya sekarang itu 280 juta, itu 100 juta sendiri itu miskin. Tidak hanya sekedar sekian puluh juta aja. Bahkan tahun 95 itu saya membuat penelitian, kemiskinan di desa itu mencapai 100 juta, sedang kemiskinan di kota itu 20 juta. Jadi 120 juta. Itu tahun 95. Ya. Nah, kalaulah kemudian ada penurunan, ya masa turun karena BLT kan enggak, ya kan? Nah, padahal Pak Harto itu dulu sudah pernah mencanangkan yang namanya 8 jalur pemerataan. Jadi ada 8 cara untuk membuat rakyat miskin itu menjadi meningkat, lebih kaya lah, sejahtera. lebih kaya, lebih sejahtera. Nah, itu antara lain ya pengurangan pajak, ya kan. Bahkan pernah terjadi dulu itu suku bunga untuk mereka itu pun kecil, lalu akses terhadap perbankan, ya, mereka harus mendapatkan peralatan, ya. Tukang becak itu kalau nggak dikasih becak mana bisa dia ngayuh. Ya, apa yang dia kayu ya? Jadi meskipun dia punya pengalaman, tetapi kalau ya pengalaman mengayuh sepeda, tapi kalau nggak dikasih becak kan nggak bisa. Bagaimana perahu-perahu nelayan itu dikasih motor, ya kan? Nah sekarang nelayan Jakarta Utara malah dibikin pulau-pulau reklamasi. Mana bisa mereka? Bagaimana mereka bisa meningkatkan kekayaannya? Ada juga Inpres desa tertinggal.
Iya. Ya, Inpres desa tertinggal diganti BLT. BLT. Ya, di BLT pun kemudian uangnya itu kalau Jokowi dikasih dikresek, kemudian kreseknya dibuang lewat jendela mobil loh. Nah, gimana ini? Ini gila. Ya, jadi ini dilakukan juga oleh si Sri Mulyani. Jadi pikirannya pikiran pertumbuhan, tidak ada pemikiran mengenai pemerataan. Padahal Pak Wijoyo itu skripsinya dan dia ahli di dalam demografi. Demografi itu menunjukkan struktur pendapatan dari penduduk. Dia pasti tahu berapa banyak orang miskin, ya kan? Nah, disitulah pemerataan itu berbicara. Demikian juga Sri Mulyani. Sri Mulyani itu disertasinya konon adalah dalam soal perburuan. Perburuan. Lah, dia lupa dengan hasil penelitiannya sendiri di Amerika. Bagaimana coba? Bagaimana Marsinah berjuang di zaman Orde Baru itu untuk kesejahteraan buruh khususnya wanita ya, karena melahirkan dan macam-macam lah ya. Dibunuh. Dikatakan bahwa demonstrasi itu dilarang. Demonstrasi oposisi tidak boleh di zaman Orde Baru ya. Dipakailah pasal 510 KUHP. Isinya apa? Isinya tentang keramaian. Jadi orang demo itu dianggap membuat keramaian, harus minta izin dan sebagainya. Ya, tapi nyatanya kan Marsinah itu dibunuh akhirnya kan. Nah, ini juga gitu, dimiskinkan. Jadi kalau baik buruh maupun orang biasa ya, pegawai negeri apalagi ya. Nah, di zamannya Pak Harto itu ada yang menyebutkan kalau pengen kaya keluar dari pegawai negeri, begitu coba ya. Jadi pendekatan pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia itu diabaikan. Nah, yang menarik di Amerika ketika tahun 80-an itu terjadi kenaikan harga minyak oleh OPEC, organisasi pengekspor minyak ya. Itu kelabakan Amerika. Tetapi karena kelabakannya itu, mereka membuat riset bahwa batu pun bisa jadi minyak. Bahwa batu pun bisa jadi tekstil. Nah, itu luar biasa itu. Ya, jadi itu yang kemudian mengilhami para ekonom Amerika untuk membentuk yang namanya supply side economics. Jadi ekonomi yang mempelajari tentang sisi penyediaan, ya bahan baku, bahan-bahan ya seperti minyak itu kan sebetulnya bahan baku untuk industri, meskipun minyak itu sebetulnya hasil industri sendiri kan. Nah, bahan-bahan baku, kemudian termasuk buruh. Oleh karena itulah maka buruh-buruh di Amerika itu selain dikasih organisasi, ya juga mendapat perhatian upah yang tinggi, karena dari sumber daya manusia itulah maka muncul pemikiran-pemikiran tentang teknologi. Bisa bikin mesin apa saja yang bisa mempercepat produksi. Nah, ini nggak dipahami oleh Pak Wijoyo sebagai seorang ekonom, tidak dipahami juga oleh Sri Mulyani. Ya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya manusia pada umumnya, supaya mempunyai tingkat kesejahteraan, sehingga ketika pesawat itu take off, bebannya tidak terlampau berat. Anda mengerti tentang jatuhnya CN250? Oh iya. Ya, itu karena ya dia membawa
katakanlah barang peralatan militer, Iya. ya, kayak tank misalnya kan, Iya. tank itu sampai di atas diluncurkan. Iya. Nah, ketika dia meluncur, ya, dan sampai di udara, parasitnya berkembang, Iya. sehingga alat militer itu tidak jatuhnya keras. Iya. Nah, pada kasusnya 250 itu, tank yang seharusnya meluncur keluar dari pesawat, itu mentok di tengah jalan. Oh iya. Tidak jadi jatuh, Iya. Mandek mandek di dalam dalam pesawat pesawat. Tetapi parasitnya terlanjur mengembang. mengembang. Jadi itu menimbulkan drag namanya, tekanan tarik, sehingga pesawat jatuh. Iya. Ah, ini seperti tadi, ya, teorinya Rostow itu akan gagal karena kemelaratan yang begitu besar bebannya. Oleh karena itu, pasca Jokowi, kita harus menggunakan pendekatan ekonomi, pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan bersama dengan pemerataan.